Mau gagal bayar di es pinjam, tapi takut keluar kondar. Nah, kenapa? Alasannya apa? Kalau Anda gagal bayar karena sengaja tidak mau bayar, jangan. Ya, jangan. Nanti kena teror, kena intimidasi, kena ancaman, nggak kuat mental, bahaya. Bayar lunaskan selama Anda mampu membayar cicilan pinjol. Ya, kalau memang sudah nggak punya uang, nggak mampu lagi bayar, ya sudah, gagal bayar. Siapkan mental. Keluar kondar, nggak usah takut. Nggak usah takut. Masa bodoh aja. Nggak usah malu, santai saja. Santai saja. Kadang kita tuh merasa ego, merasa gengsi ya. Kalau kita nanti ketahuan sama orang, punya hutang pinjol, nanti dipermalukan, ya udah cuekin saja. Nggak usah ambil pusing. Nanti kalau Anda terlalu memikirkan resiko-resiko gagal bayar, tambah stres, tambah pusing, tambah depresi, ya. Jadi kalau mau gagal bayar karena nggak punya uang, langsung saja auto gagal bayar. Jangan pikir panjang-panjang. Karena nanti kalau Anda terlalu lama mikir, akhirnya salah langkah. Salah langkahnya apa? Memaksakan diri untuk melunasi ataupun membayar cicilan pinjol dengan cara gali lubang, tutup lubang. Nah, itu bukan menjadikan Anda keluar dari masalah utang piutang, tapi malah Anda terjerat dengan masalah hutang piutang. Kuatkan mental Anda, ya. Nggak usah istilahnya kita gengsi-gengsi, udah harus kita hadapi, nggak ada cara lain itu. Harus kita hadapi. Itu sudah resiko kalau kita gagal bayar, ya. Mau di es pinjam, SP letter, apapun itu. Pinjol-pinjol apapun itu, ya. Itu udah resiko, diteror, diintimidasi, ya, didatangi DC lapangan, itu sudah resiko. Keluar kondar, nanti DC lapangan datang, nggak usah takut, ya, hadapin saja. Anda akan menjadi lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy. Anda mencari nafkah pun enak. Mencari pekerjaan sampingan pun enak. Cari uang pun enak, ya. Tidur pun nyenyak, makan pun enak, ya. Kalau Anda terlalu memikirkan gagal bayar nanti keluar kondar, gagal bayar nanti didatangi DC lapangan, aduh, nggak selesai-selesai. Hidup Anda semakin, aduh, semeraut, ya, semeraut, ya. Oke ya, ini akhir-akhir ini ya, setelah adanya kasus masalah 97 perusahaan pinjol atas dugaan kartel suku bunga, ini penagihan dari para DCNSP. Karena saya merasakan, saya kan nggak ganti nomor HP, saya galbe itu nggak ganti nomor HP. Jadi ada itu biasanya sehari sampai 3 sampai 4 kali sampai 5 kali penagihan dari DC-DC pinjol. Ya, di sini saya bacakan berita yang seru, mungkin Anda sudah melihat ataupun sudah membaca. KPPU menemukan adanya dugaan pengaturan bersama di kalangan pelaku pinjol yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFBI). Ada sebanyak 97 perusahaan pinjol ditetapkan sebagai terlapor dengan dugaan menetapkan platform bunga harian secara seragam, yakni 0,8% per hari yang kemudian diturunkan menjadi 0,4% pada tahun 2021. Nah, kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen. KPPU menyatakan bahwa keseragaman suku bunga dalam industri tersebut bukan sekedar kesepahaman, melainkan indikasi kuat adanya kartel bunga yang mematikan persaingan sehat. Hasil penyelidikan juga mencermati struktur pasar pinjol yang cukup terkonsentrasi per Juli 2023. Dari 97 penyelenggara aktif, pasar dikuasai oleh beberapa nama besar seperti Kredit Pintar 13%, Asetku 11%, Modalku 19%, Kredivas 7%, EasyCash 6%, dan Ada Kami 5%. Ya, jadi ini adanya temuan dari KPPU terkait praktek kartel suku bunga. Ada 6 pinjaman online yang menjadi penguasa pasar. Nah, saya ada galbe di beberapa aplikasi dari 6 ini. Ya, ini nggak ada lagi penagihan. Senyap. Nggak ada lagi teror-teror dari DC-DC itu ya.
Nggak tahu kenapa, apa mungkin karena proses ini ya, proses adanya dugaan praktek kartel suku bunga, saya juga nggak tahu. Tapi akhir-akhir ini teroran ancaman dari para DC-DC itu nggak ada lagi. Ya, biasanya 5 kali sampai berapa kali, 10 kali, sekarang nggak ada lagi. Beberapa hari ini nggak ada lagi, jadi aman. Jadi untuk Anda semua yang saat ini gagal bayar, yang saat ini sudah nggak mampu lagi membayar cicilan pinjol, ya kalau memang Anda sudah nggak kuat lagi, langsung segera putus komunikasi dengan para DC-DC itu. Putus, jangan dibaca WA-nya, jangan dibaca pesan SMS-nya, jangan diterima teleponnya. Kalau Anda baca, kalau Anda terima telepon, aduh malah tambah nanti. Malah tambah parah nanti stresnya Anda. Ya, ganti nomor HP, ganti nomor HP kalau nggak kuat Anda tekanan mental. Tapi kalau Anda kuat, ya udah nggak usah ganti nomor HP, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, mau keluar kondar, mau dia nelpon sehari 10 kali, udah nggak peduli. Saya blokir semua itu. Ya, kalau saya blokir semua. Jadi cuman WA aja yang masuk, pesan WA aja yang masuk. Saya biarkan aja, nggak pernah saya baca. Ya, oke teman-teman ya. Mungkin itu saja informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.